Bayangkan, kau sedang duduk sendiri, malam yang sunyi hanya ditemani suara kipas angin berderit. Tiba-tiba ponselmu bergetar. Satu notifikasi masuk, dari nama yang sudah lama kau hapus dari hidupmu. Bukan karena putus, bukan karena bertengkar, tapi karena orang itu sudah meninggal dunia. Bagaimana bisa? Kontak yang seharusnya terkubur bersama jasadnya, kini mengirimkan pesan terakhir? Dan pesan itu, justru membuka luka lama yang seharusnya sudah terkubur. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam itu, tepat pukul 00.15, Andi baru saja menutup laptopnya. Matanya lelah, tubuhnya pegal, ia hanya ingin rebahan sebentar sebelum tidur. Namun seketika, ponselnya yang tergeletak di meja bergetar pelan. Satu notifikasi WhatsApp muncul. Tangannya refleks meraih ponsel itu, tapi seketika terhenti. Nama yang muncul di layar membuat jantungnya berdegup kencang, seakan berdetak di telinga. Dinda. Andi terdiam. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia tahu betul, nama itu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dinda, pacarnya yang meninggal setahun lalu dalam kecelakaan tragis. Dengan tangan gemetar, ia membuka layar ponselnya. Di sana, hanya ada satu pesan singkat yang membuat tubuhnya seketika membeku. Aku kangen. Andi terbelalak, bibirnya bergetar. Gak mungkin, ini gak mungkin, bisiknya. Tapi layar ponsel itu masih menyala, menampilkan pesan yang seharusnya mustahil terkirim. Andi tak sanggup menahan perasaannya. Air matanya jatuh begitu saja, membasahi pipinya. Kata, aku kangen, itu bukan sekadar pesan. Itu adalah luka lama yang tiba-tiba terbuka. Ia teringat malam terakhir bersama Dinda. Gadis sederhana dengan tawarnya, yang selalu ada untuk menenangkannya saat gagal, saat putus asa, saat hampir menyerah. Dan kini, justru di tengah kesunyian malam, gadis itu kembali, lewat pesan singkat. Dengan suara lirih, Andi berbisik pada layar ponselnya. Din, kalau ini benar kamu, tolong, jangan ganggu aku. Aku belum siap. Namun sebelum ia sempat menghapus pesan itu, ponselnya kembali bergetar. Jantungnya serasa mau pecah. Dan di sana, satu kalimat baru muncul. Aku nggak pernah pergi, Andi. Andi terdiam. Nafasnya memburu. Kata-kata itu, persis seperti ucapan terakhir Dinda sebelum mobilnya menabrak pembatas jalan malam itu. Dengan tangan gemetar, Andi mencoba menekan tombol panggilan balik. Ia berharap ini hanya ulah seseorang yang jahil. Tapi begitu nada sambung berbunyi, suaranya langsung diganti oleh operator. Nomor yang Anda tuju, sedang tidak dapat dihubungi. Andi menelan ludah. Tubuhnya kaku, tapi rasa ingin tahu mengalahkan rasa takutnya. Belum sempat ia menarik nafas, ponselnya kembali bergetar. Satu pesan baru muncul. Kenapa kamu berhenti nunggu aku? Andi tertegun. Tangan yang memegang ponsel langsung basah oleh keringat dingin. Kata-kata itu bukan sekadar pesan. Itu adalah kalimat terakhir yang pernah diucapkan Dinda tepat sebelum tragedi terjadi. Malam itu, di dalam mobil yang ringsek setelah menabrak pembatas jalan, Dinda sempat berbisik dengan mata penuh air mata. Kamu jangan berhenti nunggu aku ya, Andi. Dan kini, pesan itu muncul kembali, dari nomor yang seharusnya sudah terkubur bersama jasadnya. Andi menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Nafasnya tersengal, dada berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan diri, berdiri,
lalu berjalan ke arah jendela untuk mencari udara segar. Dengan perlahan ia menarik tirai, membiarkan angin malam masuk. Namun sesuatu membuat langkahnya terhenti. Di kaca jendela, pantulan dirinya tampak samar. Tapi di belakang pantulan itu, terlihat sosok perempuan berambut panjang, wajah pucat dengan mata sayu. Gaun putihnya robek di bagian dada, persis seperti luka yang dulu merenggut nyawanya. Andi tercekat. Itu wajah Dinda. Keringat dingin mengucur deras, tubuhnya gemetar hebat. Dan seakan menyadari tatapannya, ponsel di genggamannya kembali bergetar. Sebuah notifikasi baru muncul, singkat namun mematikan. "Aku di depan rumahmu." Andi sontak menjatuhkan tirai, menutup jendela rapat-rapat, lalu berlari ke kamar. Pintu segera dikunci, tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia duduk di sudut ruangan, memeluk lutut, mencoba menenangkan diri, namun ponsel di tangannya terus bergetar. Notifikasi demi notifikasi masuk. Dengan ragu ia membuka salah satunya. "Aku nangis, Andi. Kenapa kamu gak pernah datang ke makamku lagi?" Air mata Andi menetes deras. Ia tahu, sejak hari pemakaman, ia memang tidak pernah menginjakan kaki ke pusara Dinda. Bukan karena lupa, tapi karena hatinya tak pernah siap. Suara tangis lirih tiba-tiba menggema samar, seolah berasal dari dalam dinding kamarnya. Tangisan itu panjang, menyayat, tapi tidak terdengar jelas. Andi menutup telinganya, berbisik pelan dengan suara bergetar, "Maafin aku, Din. Aku takut lihat makam itu, aku takut lihat kenyataan kalau kamu udah nggak ada." Namun saat ia membuka layar ponselnya lagi, ada satu pesan baru yang membuat tubuhnya kaku. "Kalau kamu sayang aku, datanglah malam ini." Andi menatap layar ponselnya dengan mata berkaca-kaca. Jari-jarinya gemetar hebat, seolah tak sanggup menekan tombol apapun. Pesan itu jelas-jelas ditulis dengan nada lirih, penuh luka, tapi juga terdengar seperti sebuah permohonan. "Aku gak butuh bunga, Andi. Aku gak butuh doa panjang. Aku cuma mau kamu datang, biar aku bisa tenang." Andi menelan ludah, dadanya sesak. Kata-kata itu terasa nyata, seakan Dinda sedang berbicara langsung di telinganya. "Din, apa benar ini kamu?" bisiknya dengan suara patah. Namun tak ada jawaban. Hanya layar ponsel yang kembali berkedip. Notifikasi baru masuk, kali ini lebih singkat, namun menusuk jantungnya. "Aku menunggu di tempat terakhir kita bertemu." Andi langsung teringat, tempat terakhir itu adalah pemakaman Dinda. Malam itu juga, dengan dada berdebar dan pikiran kalut, Andi nekat menyalakan motor tuanya. Jalanan sepi, hanya ditemani desiran angin malam yang menusuk tulang. Lampu jalan redup, kadang mati, membuat bayangan pepohonan tampak seperti sosok-sosok hitam yang mengintai. Di sepanjang perjalanan, Andi tak bisa berhenti berpikir. Pesan terakhir Dinda terus terngiang di kepalanya, "Aku menunggu di tempat terakhir kita bertemu." Tangan Andi yang menggenggam stang motor semakin basah oleh keringat. Nafasnya berat. Setiap detik terasa begitu panjang. Ketika sampai di pemakaman, suasana semakin mencekam. Angin bertiup pelan, membawa aroma bunga Kamboja yang tajam menusuk hidung. Di kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di atas gundukan tanah pusara Dinda, ada cahaya redup berwarna pucat, berpendar seolah ada sosok yang sedang menunggu. Andi melangkah pelan, setiap pijakan terasa berat seakan tanah pemakaman menahan langkahnya. Di bawah pohon Kamboja yang menjulang, cahaya redup tadi perlahan membentuk wujud. Rambut panjang terurai, gaun putih lusuh,
wajah pucat dengan tatapan sayu. Itu Dinda. Andi tercekat, tubuhnya kaku. Bibirnya bergetar, tapi tak ada suara yang keluar. Hingga akhirnya, sebuah bisikan lirih terdengar, bukan dari mulut sosok itu, melainkan langsung menembus ke dalam dadanya. "Kamu datang juga?" Air mata Andi jatuh tanpa bisa ditahan. Ia berusaha menguatkan diri, melangkah lebih dekat. Suara jantungnya berdetak keras, hampir menyaingi sunyi malam. Dinda berdiri tepat di samping pusaranya. Wajahnya teduh, namun senyumnya getir, seakan menyimpan luka yang belum pernah sembuh. "Aku nunggu kamu, Andi, terlalu lama." Air mata Andi tak terbendung. Ia berlutut di depan pusara, tangannya menggenggam tanah yang masih lembab. Dengan suara bergetar ia berbisik, "Maafin aku, Din, aku nggak kuat lihat kamu pergi. Aku pengecut, aku nggak pernah berani kesini lagi." Sosok Dinda menunduk, tatapannya lembut tapi penuh luka. Perlahan cahaya di sekitarnya mulai meredup, tubuhnya perlahan memudar. Dan saat itu, ponsel di saku Andi kembali bergetar. Ia buru-buru mengeluarkannya, dan di layar terlihat sebuah pesan terakhir. "Terima kasih, Andi, sekarang aku bisa tenang." Andi menatap layar itu lama sekali, sambil terisak. Ia tahu, itu adalah perpisahan yang sesungguhnya. Sosok Dinda benar-benar menghilang, meninggalkan hanya semerbak Kamboja yang menusuk dan malam yang kembali sunyi. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.